Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdan, suatu hari ada seorang guru agama yang rindu betul ke tanah suci. Tapi dia juga paham, dia hanya guru agama. Kalau berkaca dari penghasilannya, ya Rabbi, nggak akan bisa membuat dia percaya bahwa dia bisa berangkat. Tapi untunglah dia adalah seorang guru agama yang paham kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Suatu saat dia mengaji. Ketika mengaji, sang kiai yang mengajar ngaji dia bilang bahwa majelis kita sedang butuh ladang amal. Siapa yang mau beramal, kita buka. Yang lain diperhatikan oleh si guru agama berderma saat itu. Ada yang buka dompetnya, dikosongin dompetnya. Ada yang bawa cincin, dicabut tuh cincin, ditaruh. Ada yang bawa handphone, ambil kartunya, handphone yang ditaruh. Dia bingung, dia mau memberi apa? Karena dia tidak punya apa-apa. Dia bismillah ngaji, cuma ngaji. Tidak berniat untuk bersedekah. Dan dia pikir sedekah kan tidak harus selalu harta. Jalannya seseorang ke pengajian pun sudah merupakan sebuah ibadah, sebuah sedekah. Tapi entah bagaimana saat itu yang ada di hatinya adalah sebuah pertanyaan sendiri. Kenapa ketika ada kesempatan beramal kok dia nggak bisa gitu? Dia tertunduk di pengajian itu melihat yang lain berlomba-lomba pada sedekah, dia diam aja. Ibu, bapak, Allah maha melihat. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 12. Qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata, aku bersama kalian. La in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan. Syaratnya kata Allah, satu, kalian menunaikan salat. Kedua, kalian menunaikan zakat. Ketiga, kalian mengimani rasul-rasulku dan membantu dia. Membantu dalam pengertian menjalankan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang keempat, meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Ingat nih si guru agama ayat itu. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Bahkan kata Allah, aku bukan hanya menemani kamu, tapi apa yang terjadi? La ukaffiranna ankum sayyiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar wa man kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ketika dia pulang ingat ayat ini. Kapan? Ketika dia nyemplak di motor. Begitu nyemplak dia punya motor, ingat, oh salah, kalau saya nggak bisa sedekah mah ini saya bisa sedekahin. Begitu. Tidak semua orang bisa begitu, termasuk mungkin saya pribadi. Berani menyedekahkan harta yang cuma segitu-gitunya gitu. Kebayang kan? Ngaji, ditawarin sama kiainya, ayo siapa yang mau amal nih? Majelis kita lagi begini. Semua orang berlomba, sedekah. Dia diem aja karena nggak bawa duit. Tapi ketika dia balik ya ke parkiran, dia nyemplak, dia punya motor, ingat dia masih punya harta yang dia bisa pinjamkan kepada Allah. Bismillah ibu. Dia berniat, baik, kalau gitu saya akan sedekahkan motor saya. Dia pulang, dia ngomong bininya, gimana ibu? Boleh ayah sedekahkan motor ini? Kata sang ibu, ya terserah ayah. Motor itu kan motor ayah. Untuk ayah ngajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kalau itu memang pilihan ayah, ibu hanya bisa mendoakan. Kita jual deh ibu. Dijual ibu. Dia jual 6 juta. Setelah dijual, dia pergi ke rumah si kiai tersebut. Pak Kiai, ini ada uang 2 juta. Mudah-mudahan ini bisa membantu majelisnya Kiai. Kiai paham
nih murid guru agama. Karena dia paham bahwa ini murid adalah guru agama, kemudian apa yang terjadi? Ditolak tuh duit. Jangan Pak, kata Kiai. Sudah, biar dari yang lain saja. Bapak gunakan untuk keperluan Bapak. Apa sih guru agama bilang? Pak Kiai tolong terima, saya sudah capek-capek lo jual motor. Apalagi jual motor, kata si Kiai. Udahlah jangan, enggak, pokoknya berebut tuh. Yang satu menolak, yang satu memaksa memberi. Hebat kan? Kalau kita dipaksa memberi, belum tentu memberi. Iya, pengalaman ya. Subhanallah. Udah akhirnya terima tuh masih Kiai. Baik dah, ya Allah yang ada di hadapan saya adalah hamba-Mu yang soleh, yang menyedekahkan hartanya. Dan yang dia sedekahkan juga harta yang dia cintai itu motor satu-satunya, subhanallah. Pulang tuh pulang agama. Begitu pulang di perjalanan ingat dia. Ya Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna kalau kita tidak mau menafkahkan harta yang kita cintai. Begitu kata Quran di surah Ali Imran ayat 92. Si guru agama berpikir, ya Allah saya pengen pergi haji. Kalau saya sedekah cuma separuh begini, apa iya saya bisa pergi haji? Hebat, hebat. Dia mengharapkan bantuan dari Allah dan dia menyandarkan harapannya hanya kepada Allah. Dan dia tahu jalannya adalah salah satunya lewat bersedekah. Dia baliklah gitu ke rumah si Kiai. Oke saya tambahin deh 4 juta lagi. Menetes tuh air matanya Kiai. Subhanallah Pak. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan yang terbaik untuk kehidupan Bapak. Pergi haji saat itu kira-kira 17-an juta. Pertama dia sedekah 2 juta aja harusnya sudah bisa menggiin haji kan. Kalau kita belajar lewat teori matematika sedekah nih. Ngasih 1 deng dipulangin berapa? 10. Kalau kita ngasih 100 dipulangin berapa? 1000. Kalau kita ngasih Allah 10.000 dipulangin berapa? 100.000. Kalau kita ngasih Allah 1 juta dipulangin berapa? 10 juta. Lah kalau tuh guru agama sedekah 2 juta dikasih berapa? 20 juta. Tapi lihat, orang ini haus akan ibadah, haus akan sedekah. Dia balik lagi, tambahin lagi 4 juta. Kira-kira berapa bakal dibayar oleh Allah? 6 juta sedekahnya, 60 juta. Kita lihat tuh. Begitu diterima sama si Kiai ini sedekah 4 juta, si Kiai menetes air mata. Dia bilang, mudah-mudahan Bapak dikaruniai anugerah yang terbaik dari Allah. Pulang deh. Berhari-hari kehidupannya dilalui tanpa motor yang selama ini mengantar dia. Dia gelantungan di bus, dia nangis kadang-kadang, ya Allah. Hati kecil manusia kan goyang, biasa lah namanya manusia. Asal timbul rasa sesal dia tepis, yang udah disedekain masa diingat-ingat lagi. Tapi kata hati yang kecil, iya tapi kan jadi begini nih, udah biarin, ngomong sendiri gitu. Lama-lama jadi enjoy dia, lama-lama jadi menikmati. Tadinya ada rasa gitu kan. Rupanya penderitaan itu, penderitaan kalau memang dilakoni, dijalani jadi biasa gitu. Hari pertama memang juga berat gitu ya. Keringetan, asal masuk sekolah masih wangi, pakai deodoran gitu. Lama-lama udah cuek aja gitu, jalan ya gitu, ajar. 3 minggu berlalu, subhanallah, kepalanya sakit. Kira-kira di hari Senin lah begitu ya, di minggu ketiga kepalanya sakit. Karena dia sakit kepala dia nggak ngajar tuh. Dia telepon ke sekolahannya, permisi, nih hari nggak ngajar. Ditanya kenapa Pak Guru kagak ngajar, kepalanya sakit nih. Ya deh baik dah. Jam 6:30 telepon, jam 9 baik tuh sakit kepalanya. Ibu, dalam surah Fatir ayat 2, kalau Allah udah punya kemaunya Allah yang terjadi itu. Ma yaftahillahu, begitu kan? Linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di wa huwal azizul hakim. Siapa yang bisa menahan seseorang? Allah. Rupanya kayak diginin palanya, zet, diam lu. Nanti bakalan ada rizki yang datang. Kira-kira begitu. Sudah, kamu hai fulan yang bersedekah kemarin mengharapkan keridhaan dariku. Hari ini akan ada rizki yang datang ke rumahmu. Sudah, kamu jangan pergi kemana-mana. Siapa yang bisa bikin begini? Allah. Kenapa? Kok di 6:30 telepon sakit jam 9 baik? Karena jam 9 baik, bingung dia.
Kelantang kelinting yang namanya biasa ngajar, sekarang kagak ngajar. Kan kalau kata orang Betawi mah jadi kayak orang bego gitu kan. Wah bengong gitu. Daripada bengong dia bilang, gue main keluar dah. Main dia keluar. Kakinya itu ke kiri, ke arah jalan raya. Tuh 2, 3, 4 rumah dari rumah dia itu ada warung temennya, dia main ke situ. Dilala, begitu dia main ke warung tersebut, yang punya warung malah nitipin warung tersebut ke si guru agama. Beneran ente datang Ustaz, jagain warung aneh bentaran. Aneh mau pergi. Ya lu mau payah dah. Saya baru datang begini udah suruh jagain warung. Cepetan, jangan lama-lama. Jadilah kemudian si pemilik warung itu pergi. Siapa tuh yang bikin begitu warung? Allah ibu. Sebab apa? Nanti kita tahu nih rahasianya nih. Apa yang terjadi pada pagi hari itu. Begitu tuh si orang pemilik warung pergi meninggalkan warungnya. Datang pengemudi sedan. Berhenti. Parkir persis di depan warung tersebut. Turun. Kemudian dia nanya. Pak, sama si guru agama nanyanya. Itu tanah punya siapa Pak? Oh itu punya Haji Imron, kira-kira begitu. Di mana rumahnya? Dari sini Bapak lurus, kanan, kiri, nanti ada rumah pagarnya hijau. Oh rumahnya Haji Imron. Gila. Mudah-mudahan dia ada kalau masih pagi begini mah gitu. Jalanlah si pengemudi sedan ini ke rumah si Haji Imron tanpa si guru agama tahu bahwa itulah wasilah rizki buat dia. Yang kelak akan mengantarkan dia haji. Bukan hanya buat dia, tapi juga buat ibunya dan buat istri. Di ayat 3-nya, di surah yang sama, surah Fatir, Allah menyatakan lagi, Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum. Manusia, kata Allah, ingat dong atas rizki yang aku berikan kepada kalian. Coba tangan kanannya mana? Ayo, tangan kanannya mana? Semua. Tangan kanan mana? Coba pegang kuping. Lihat. Coba. Tarik dikit tarik. Jangan kenceng. Coba tuh. Coba, pernah nggak kita meminta sama Allah kuping yang bisa mendengar? Kagak kan? Kenapa? Karena kita sudah punya telinga yang bisa mendengar. Ayo, nih, mata. Pernah nggak kita meminta sama Allah mata yang bisa melihat? Enggak. Kenapa? Karena dari lahir nih kita nih alhamdulillah yang dianugerahi sama Allah mata. Sudah bisa melihat. Jadi nggak pernah kepikiran sama kita minta mata yang bisa melihat. Betul? Nih mulut nih yang sering ngomongin orang. Pernah nggak kita minta mulut yang bisa bicara? Kagak ibu, kagak bapak. Kita udah diberi sama Allah. Maka Allah mengingatkan kepada kita. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Manusia. Kalau terhadap yang kamu tidak minta saja, kira-kira begitu kan? Aku memberi, nah apalagi terhadap yang kamu minta, kecil. Kira-kira begitu tuh pahamannya. Dan Allah melanjutkan, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. La ilaha illahu La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Apakah ada, kata Allah, yang bisa memberikan rizki dari langit dan bumi kecuali aku, kata Allah. La ilaha illallah. Allah menjawab, tidak ada kecuali aku, wahai manusia. Fa anna tu'fakun. Lalu kenapa engkau menjauh dariku, kata Allah. Lihat si guru agama, dia sakit kepalanya, kemudian dia telepon tidak masuk ngajar. Jam 9 baik, kakinya melangkah ke kiri. Itu juga bukan sembarang langkah, tapi langkah yang Allah ciptakan tuh buat dia. Langkah yang Allah kirim buat dia. Kenapa? Di kiri ini nanti ada rizkinya tuh. Ketika dia sampai ke warung, pemilik warung malah diusir sama Allah. Pergi dah. Kalau kamu ada nanti rizkinya dibagi 2. Masih bagus dibagi 2. Kadang-kadang gak dibagi sama sekali. Iya dong. Kalau kita yang punya warung misalkan, lupa kita bahwa hari Senin itu ada si guru agama juga. Makanya Allah bikin pergi dia. Kenapa juga si pengemudi sedan datang? Justru
Setelah si pemilik warung itu pergi, sekali lagi rahasianya mungkin Allah menghendaki rezeki ini hanya milik si guru agama saja. Yudabbirul amra minas sama. Kalau Allah sudah kepengen, dia akan atur segalanya dari langit. Kira-kira 2-3 hari, 4 hari begitu si pengemudi sedan ini balik lagi. Dia nanya sama yang punya warung. Dan dia ngeliatin ke orang yang lain. Pak mau tanya, yang tempo hari jagain warung bapak siapa? Yang mana? Hari Senin kalau nggak salah jam 10 lah. Oh itu tetangga saya di belakang. Ada apa pak? Mau perlu aja sama dia pak. Ke belakang gitu. 4 rumah lah dari sini. Dia datang tuh ke rumah. Dipersilakan masuk. Begitu di dalam dia ngobrol. Pak, orang kulit kayak saya, begitu katanya orang. Pantang bohong. Pantang ngejilat ludah. Kemarin saya ngucap sama saya punya Tuhan. Kalau tuh tanah kebeling, bapak saya anggap sebagai calonnya. Pak, tolong terima hadiah dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Amplopnya sama, bedanya si guru agama waktu ngasih ke kiai mah tebel, yang ini tipis. Sebab isinya apa itu? Cek tunai. Ibu tahu, bapak tahu berapa isinya? Ternyata isinya bukan 60 juta, tapi 67 juta rupiah. Seolah-olah ini menjadi jawaban buat saya. Memang Allah betul-betul maha tahu. Allah kan tahu dia kepengen pergi haji, betul nggak? Allah penuhi itu dreng buat berangkat haji. 17,5 juta ditambahin 2,5 buat ongkosnya, kira-kira begitu satu orang 20. Dia pergi bertiga 60 juta kan? Masih ada sisa berapa itu? 7 juta, bisa dia beli motor lagi. Jadilah dia kemudian haji dapat, motor dipulangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.